Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanakira Reza dengan NIM 103040128. Di sini saya akan membahas tentang karya ilmiah saya dengan tema Analisis Disaster Recovery Planning (DRP) dalam menghadapi bencana alam dengan mengambil studi kasus yaitu gempa bumi pada pusat data perusahaan telekomunikasi. Jadi di sini seperti yang kita tahu, bencana alam seperti gempa bumi merupakan ancaman signifikan terhadap kelangsungan operasional sistem informasi, terutama bagi perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang mengandalkan pusat data. Penelitian ini menganalisis efektivitas disaster recovery planning dalam menghadapi bencana gempa bumi melalui studi kasus pada sebuah perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tim IT dan manajemen perusahaan serta analisis dokumen DRP sebelum dan sesudah kejadian gempa bumi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kelemahan utama terletak pada keterbatasan redundansi fisik, kurangnya latihan pemulihan berkala, serta keterlambatan aktivitas failover ke site sekunder. Pasca insiden, perusahaan memperbaiki DRP dengan memperluas site redundan geografis, meningkatkan pelatihan simulasi bencana, serta memperbarui SOP pemulihan. Temuan ini menegaskan penelitian DRP berbasis skenario bencana fisik untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur TI. Seperti yang pada umumnya, Indonesia merupakan negara yang rawan akan sekali gempa karena letak geografisnya di wilayah cincin api Pasifik. Bencana gempa bumi berpotensi menimbulkan kerusakan fisik pada infrastruktur TI, termasuk pusat data yang menjadi tulang punggung layanan telekomunikasi. Gangguan pada pusat data dapat melumpuhkan jaringan komunikasi, menghambat layanan publik, serta menimbulkan kerugian finansial yang besar. Alasan melakukan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan frekuensi bencana alam yang berdampak pada pusat data di Indonesia. Yang kedua yaitu kurangnya kesiapan DRP berbasis skenario gempa bumi pada banyak organisasi. Yang ketiga yaitu perlunya rekomendasi praktis bagi industri telekomunikasi dalam memperkuat DRP fisik. Di sini kami menggunakan metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait penerapan DRP dalam konteks bencana gempa bumi. Jenis dan sumber data yang kami ambil yaitu yang pertama data primer, seperti wawancara mendalam dengan tim IT, manajemen risiko dan manajemen pusat data, observasi kondisi pusat data pasca gempa. Yang kedua yaitu data sekunder, dokumen DRP perusahaan sebelum data dan sesudah gempa, laporan audit DRP eksternal, standar NIST SP 834 dan ISO 22301. Di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara semi terstruktur, fokus pada kronologi kejadian, kendala, pemulihan, dan evaluasi DRP. Yang kedua yaitu ada analisis dokumen, evaluasi dokumen, SOP pemulihan, dan laporan pasca bencana. Yang ketiga yaitu ada studi kasus komparatif, yaitu membandingkan praktik DRP perusahaan dengan organisasi sejenis di kawasan rawan gempa. Selanjutnya yaitu kronologi kejadian gempa. Gempa bumi terjadi pada pukul 2.15 dini hari, menyebabkan gangguan kelistrikan dan kerusakan pada lantai server di pusat data utama. Sistem UPS sempat berfungsi namun gagal total setelah 1 jam akibat kerusakan fisik pada distribusi listrik. Dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini yaitu operasional, finansial, dan reputasi. Di sini kita melakukan proses pemulihan, yaitu
isolasi site utama dan aktivasi manual failover ke site cadangan di kota berbeda. Yang kedua yaitu restorasi data dari backup cloud, validasi integritas data selama 12 jam. Di sini ada kelemahan DRP. Yang pertama yaitu ada keterlambatan aktivasi failover karena SOP manual. Selanjutnya yaitu latihan simulasi bencana tidak rutin, redundansi listrik hanya sebagian, tidak semua rak server mendapat suplai ganda. Tidak ada sistem early warning, integrasi gempa untuk shutdown otomatis. Di sini ada langkah perbaikan, penambahan site redundan geografis ketiga, penguatan sistem UPS dan genset dengan desain tahan gempa, implementasi failover otomatis berbasis monitoring sensor seismik. Yang terakhir itu ada latihan simulasi DRP setiap 3 bulan. Dari hasil studi menunjukkan DRP fisik memerlukan pendekatan berbeda dari DRP cyber. Keandalan infrastruktur listrik, desain struktur gedung, serta otomatisasi failover menjadi faktor utama. Integrasi early warning system dapat mempercepat shutdown preventif untuk melindungi server sebelum kerusakan fisik terjadi. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini mengungkap bahwa DRP perusahaan telekomunikasi masih dominan berfokus pada aspek IT logical layer, namun belum sepenuhnya mengantisipasi skenario fisik seperti gempa bumi. Melalui perbaikan pasca insiden, perusahaan meningkatkan ketahanan infrastruktur dengan memperluas redundansi geografis, memperbarui SOP, dan memperbanyak latihan simulasi. Temuan ini relevan bagi organisasi lain di kawasan rawan bencana alam. Penguatan DRP fisik wajib menjadi prioritas dalam strategi bisnis continuity planning industri kritikal. Sekian pembahasan tentang karya ilmiah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.